Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliani Hapipah, NIM 1814200093 dari kelas PBSC semester 6 akan menjawab soal kuis mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat minggu lalu, yaitu dengan judul Prinsip Jual Beli dalam Islam dan dalam Perbankan Syariah. Manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena pada dasarnya manusia ini memiliki kebutuhan setiap harinya, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan juga kebutuhan papan. Maka dari itu kita merujuk kepada pengertian jual beli, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang antara si penjual dan si pembeli. Maka dari itu peran transaksi jual beli di dalam kehidupan manusia itu sangatlah penting guna membantu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena dari transaksi jual beli itu nantinya manusia akan memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih mudah dan juga lebih efisien. Prinsip jual beli di dalam Islam dan perbankan syariah itu terbagi ke dalam 3 pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan murabahah, yang kedua, pembiayaan salam, dan yang ketiga, pembiayaan istisna. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah, di mana pembiayaan murabahah yaitu adalah akad jual beli barang untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan atau margin. Contoh transaksi pembiayaan murabahah di dalam Islam yaitu misalkan si A membeli barang kepada si supplier dengan cara lunas dengan harga misalkan 350.000. Kemudian si A nantinya menjual kepada pembeli dengan harga 380.000, dengan si pembeli itu membayarnya dengan cara cicilan. Nantinya yang 30.000 itu akan menjadi margin bagi si A tersebut. Kemudian ketika di dalam perbankan syariah, bagaimana pembiayaan murabahah? Pembiayaan murabahah di dalam perbankan syariah, contohnya misalkan Tuan Ripki ingin membeli mobil, tetapi dia tidak mempunyai uang untuk membeli mobil tersebut. Kemudian datanglah dia ke perbankan syariah atau ke bank syariah. Kemudian si bank syariah tersebut nantinya membeli mobil tersebut dengan harga misalkan 250 juta. Kemudian nanti si mobil tersebut oleh bank syariah dijual kepada Tuan Ripki dengan harga 280 juta, yaitu dengan cara Tuan Ripki membayarnya kepada bank syariah dengan cara cicilan. Maka yang 30 juta tersebut nantinya akan menjadi margin si bank syariah tersebut. Yang kedua yaitu pembiayaan salam, di mana pembiayaan salam ini merupakan akad jual beli tetapi barang yang diperjualbelikan belum ada. Contohnya di dalam Islam nih, toko kita berbelanja di toko online shop, kan kita harus bayar terlebih dahulu tetapi barangnya tidak ada. Itu boleh-boleh saja dengan spesifikasi yang telah ditentukan, seperti barang itu tidak cacat, kemudian barang itu sesuai spesifikasinya, barang itu baik, barang itu bagus, itu boleh. Kemudian ketika di dalam perbankan, skemanya yaitu melalui bank syariah. Di dalam perbankan syariah yaitu skemanya melalui bank syariah, yaitu dimana nanti bank syariah itu memberikan modal salam kepada si supplier. Kemudian setelah itu bank syariah otomatis akan menerima barang dari supplier tersebut. Setelah bank syariah nantinya menerima barang dari supplier, kemudian si bank syariah itu memberikan barangnya kepada nasabah, dan si nasabah tersebut nanti membayarnya kepada si bank syariah itu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembiayaan istisna, di mana pembiayaan istisna ini sama dengan pembiayaan salam, yaitu transaksi jual beli dengan barangnya itu belum ada, tetapi bedanya kalau di istisna itu adalah pembuatan barang, kalau di salam ini lebih ke barang yang telah jadi. Contohnya misalkan si A mendapatkan penawaran dari toko buku untuk mencetak buku. Kemudian si A setelah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian si A membayar di muka. Setelah itu si A tinggal menunggu tuh bukunya setelah jadi dicetak maka akan dikirimkan kepada si A. Kemudian contohnya di dalam perbankan yaitu misalkan si nasabah ini menginginkan barang B, kemudian si bank syariah ini berlaku sebagai penjual kepada si nasabah. Nah,
Nah, sembari menunggu si barangnya jadi itu, nantinya si nasabah itu akan membayarnya kepada bank syariah. Setelah nantinya lunas, maka barang tersebut akan dikirimkan kepada nasabah. Bayarannya bisa di awal, di akhir, atau dengan cara cicilan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.